Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakak duduk nak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Oh ya, kemarin saya perhatikan adik ini sedang duduk melamun ya, seperti memikirkan sesuatu begitu. Apa benar? Iya, Kak. Saya kesini ingin mencoba meluangkan beban yang saya rasakan. Begitu. Sebelumnya boleh perkenalan dulu ya. Nama saya Nasia dan berperan sebagai konselor di sini. Kalau boleh tahu, adik sendiri namanya siapa? Nama saya Linda Febrianti, Kak. Iya. Saudari Linda ini tinggal di mana? Saya tinggal di Makassar, Kak. Oh ya, kebetulan orang tua saya juga tinggal di situ. Saudari kesini sendiri atau ada teman? Saya kebetulan sendiri, Kak. Iya. Jadi kami dengan senang hati atas kesediaan dan kepercayaan saudari datang ke sini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya saudari Linda ini sudah pernah dikonseling apa belum? Belum pernah, Kak. Ini pertama kalinya. Nah, kalau begitu sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, apa sih itu yang namanya konseling. Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar individu dapat menyelesaikan permasalahannya. Ya begitu. Dalam konseling itu ada asas-asas yang harus kita taati bersama. Yang diantaranya yaitu asas keterbukaan, dimana saudari Linda ini harus terbuka sehingga masalah saudari Linda ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, asas yang kedua adalah asas kerahasiaan. Jadi Linda ini tidak perlu takut untuk menceritakan masalah Linda, karena yang bisa tahu masalah Linda hanya saya dan Linda yang tahu, dan orang yang penting yang bisa tahu masalah ini. Dan yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi dimana Linda itu sukarela dalam bercerita sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan Linda dengan lancar begitu. Dan apakah Linda paham? Bisa, Kak. Saya sudah mengerti dan saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini. Oke, baik. Dalam konseling ini kita akan menggunakan sebuah prosedur untuk setiap pertemuannya. Dalam pertemuannya itu kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah Linda bersedia? Bisa, Kak. Saya bersedia. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ya proses konselingnya. Saya persilakan kepada Linda untuk bercerita apa saja sih masalah yang Linda rasakan. Mulanya dari mana ya, Kak? Aduh, bingung ya. Ya, saya mengerti perasaan Linda seperti apa. Namun silahkan aja bercerita apa saja yang ingin Linda rasakan saat ini. Tidak perlu takut ya. Jadi seperti ini, Kak. Sejak saya berusia sekitar 5 tahun, ibu dan ayah saya sering bertengkar. Bahkan tidak jarang saya menyaksikan pertengkaran mereka, dan sekarang mereka sudah bercerai. Semenjak kejadian itu, saya merasa sangat sedih, dan saya merasa sangat sulit dalam melakukan interaksi di kehidupan sosial, Kak. Bahkan, di tengah keramaian pun, biasanya saya lebih memilih menyendiri dengan handphone saya, Kak. Ya, maaf ya kalau boleh tahu, apakah hal ini juga berdampak pada proses belajar saudari, atau mungkin kejadian tersebut meninggalkan rasa traumatik yang mendalam bagi saudari? Alhamdulillah kalau soal pembelajaran saya tidak terganggu, Kak. Ya. Dan saya juga cukup aktif dalam proses pembelajaran. Begitupun juga dengan perasaan trauma saya tidak terlalu merasakan hal tersebut. Hanya saya kesedihan yang saya rasakan yang membuat saya selalu mengasingkan diri, dan saya selalu merasa takut atau cemas jika berada di tempat keramaian, Kak. Oke, apa saja sih dalam pikiran saudari jika di tempat keramaian seperti itu? Banyak, Kak. Salah satunya saya selalu merasa bingung
apa yang harus saya lakukan, dan saya juga merasa tidak mampu melakukan sesuatu sendiri. Saya selalu merasa tegang dalam situasi seperti itu. Sekarang saja saya merasa sedikit tegang di dalam melakukan konseling ini. Oke, selain merasa tegang dalam berbagai situasi, apakah masih ada akibat yang lain yang saudari rasakan? Iya kak, saya juga merasa cemas berlebihan. Ini membuat Anda merasakan cemas yang berlebihan itu seperti apa ya misalnya? Saya biasanya merasa cemas dengan teman-teman saya kak. Saya merasa takut jika suatu saat nanti mereka memilih menjauhi saya karena sikap saya. Maka dari itu, saya memaksakan diri melakukan proses konseling untuk bisa menghilangkan beban saya, Kak. Jadi sebelumnya saudari ini mengalami, maaf ya, broken home. Ya, yang akhirnya membuat saudari ini menjadi pribadi yang tertutup, mengalami kesendirian yang berlarut-larut, sulit melakukan interaksi, dan kerap merasakan ketegangan yang berlebihan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan salah satu pendekatan dalam pendekatan behavioral counseling, yaitu teknik desensitasi sistematis. Nah, apakah saudari ini sebelumnya sudah mengenal apa sih itu desensitasi sistematis? Belum, Kak. Desens... Ya, DS itu belum tahu ya? Belum tahu, Kak. Oke, jadi DS ini adalah merupakan salah satu teknik konseling yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan rasa takut atau kecemasan ataupun ketegangan yang berlebihan terhadap sesuatu sehingga dapat membantu menyembuhkan atau mengurangi perilaku negatif tanpa mengulanginya. Jadi, dari masalah saudari ini diharapkan bisa berhasil melalui teknik ini. Baik, sampai di sini apakah saudari ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Oh ya, baiklah. Sekarang saya minta saudari untuk kembali menyebutkan beberapa situasi yang membuat saudari merasa cemas, mulai dari yang sedang hingga yang paling mencemaskan. Dan coba saudari berikan poin mulai dari 10 sampai 100. Hal yang membuat saya sedikit cemas adalah saat saya berhadapan dan berkomunikasi dengan orang baru, Kak. Seperti sekarang ini. Tapi itu tidak membuat saya terlalu merasa cemas, dan jika diberi poin paling hanya 25, Kak, karena saya masih bisa berusaha menenangkan diri. Oke, lalu Selanjutnya yang membuat saya merasa sangat cemas saat saya berada di tengah-tengah kerumunan orang, Kak. Saya juga sangat sulit berinteraksi dengan orang-orang, sehingga saya lebih sering menyendiri dan bersikap tertutup, dan segala bentuk kesedihan juga selalu saya rasakan, sehingga itu yang biasa menambah kecemasan saya. Nah, sikap dan perilaku yang seperti inilah, Kak, yang juga membuat kecemasan saya semakin meningkat, karena saya takut orang-orang dekat saya akan menjauhi saya. Saya juga terkadang merasa cemas disertai ketegangan saat melihat kekerasan atau mendengar nada suara yang cukup tinggi, Kak. Saya sangat mudah menangis jika mengalami hal seperti itu. Jika diberikan poin, maka saya berikan 80 sampai 100, Kak. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, jika berhadapan atau berkomunikasi dengan orang lain, baru tingkat kecemasan Anda adalah 25. Sedangkan saat tampil di depan banyak orang, tingkat kecemasan sekitar 80. Dan jika hal tersebut disertai peristiwa kekerasan atau teriakan, maka kecemasan Anda akan semakin bertambah menjadi 100. Apakah betul seperti itu? Betul, Kak. Nah, sebelum masuk ke teknik DS, saya ingin tanyakan dulu, adakah situasi atau tempat yang menurut saudari itu sangat menyenangkan bagi saudari? Saya hanya ingin berkumpul dengan keluarga saya, Kak, di suatu tempat yang sangat menyenangkan dan jauh dari kegaduhan dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan minta saudari juga bisa membayangkan situasi yang dapat membuat Anda cemas berdasarkan apa yang telah saudari jelaskan sebelumnya.
Baik, Kak. Nah, selanjutnya saya akan meminta Anda untuk memejamkan mata secara rileks seperti membayangkan tempat atau situasi ternyaman menurut saudari. Begitupun sebaliknya yang disertai dengan relaksasi. Baik, Kak. Nah, selama proses des berlangsung, Anda bisa menggunakan kalimat positif seperti misalnya saya mampu, saya bisa, dan lain-lain untuk menguatkan diri saudari saat ini mengalami kecemasan. Bagaimana? Apakah saudari paham? Baik, Kak, saya paham. Oh ya, baik. Sekarang kita akan mulai proses. Apakah saudari sudah siap? Iya, Kak, saya siap. Oke, baik. Sekarang silahkan saudari duduk pada posisi yang paling nyaman dengan rileks. Lalu tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Ya, hembuskan secara perlahan-lahan. Pejamkan mata. Dan bayangkan saudari berada di tempat yang paling nyaman, sejuk dengan suara gemercak air yang menyenangkan bersama keluarga saudari. Nah, sekarang saudari bayangkan di tempat tersebut Anda bertemu dengan sekumpulan orang asing mengajak Anda ngobrol panjang lebar, dan Anda melihat dua orang yang sedang bertengkar, teriak histeris. Kemudian Anda mencoba menghentikan pertengkaran tersebut dengan cara memisahkan keduanya secara baik-baik. Oke, bayangkan ya. Saya mampu, saya mampu, saya mampu. Oke, baik. Sekarang saudari tarik napas, kemudian hembuskan kembali secara perlahan. Ya, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan proses relaksasi seperti ini? Alhamdulillah, Kak, saya merasa sedikit lebih baik dan mempunyai sedikit keberanian menghadapi situasi yang menegangkan seperti itu. Oke, bagus sekali. Meskipun tidak secara langsung, tetapi saudari sudah mempunyai suatu keberanian dalam menghadapi situasi tersebut. Itu seperti saudari sudah memiliki kemajuan dalam diri saudari. Memang proses ini tidak hanya dapat dilakukan sekali. Jadi perlu ada pengulangan hingga mencapai hasil yang maksimal. Oh, seperti itu ya, Kak? Iya, betul sekali. Dan sedikit tambahan juga untuk saudari, mungkin karena maaf ya, kejadian menimpa keluarga saudari yang membuat saudari menjadi pribadi yang tertutup, introvert seperti itu ya. Suka menyendiri, sulit berinteraksi, padahal memang harus ada komunikasi, interaksi sosial dalam kehidupan kita. Nah, perlu saudari ingat juga bahwa kita tidak pernah sendirian di sini. Innallaha ma'ana. Allah itu selalu bersama kita ya. Baik, Kak, saya sangat paham apa yang Kakak sampaikan. Saya juga sedikit merasa lega seperti mempunyai teman baru dalam hidup saya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga semua bisa berjalan dengan baik. Kita bersama-sama belajar dan senantiasa mengisi hal-hal yang kosong itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Oke, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup ya. Apakah jangan sungkan-sungkan lagi untuk kembali ke sini ya, jika ada yang ingin diceritakan. Iya, Kak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Silahkan. Iya. wabarakatuh.